Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis Hamid Ruhiyat Al-Mutawakil dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor dengan NIM 2310409025 akan menjelaskan sedikit mengenai tentang dampak perang Ukraina dan Rusia terhadap ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut perang Rusia dan Ukraina akan memberikan dampak yang sangat serius bagi ekonomi global. Krisis juga akan menyebabkan kebijakan moneter dan fiskal di setiap negara semakin kompleks. Situasinya sangat fluktuatif dan prospeknya tergantung pada ketidakpastian yang luar biasa. Konsekuensi ekonominya sudah sangat serius, kata Direktur Manajer IMF Kristalina Georgieva dalam keterangan resmi. Nah, dampak perang Rusia dan Ukraina akan terlihat dari kenaikan harga-harga. Harga energi dari komoditas, termasuk gandum dan biji-bijian, akan melonjak. Kondisi tersebut akan menambah tekanan inflasi global yang tengah berlangsung akibat gangguan rantai pasok dan penguatan permintaan. Guncangan harga akan berdampak di seluruh dunia, terutama rumah tangga yang miskin. Sebab, makanan dan bahan bakar merupakan proporsi pengeluaran yang cukup besar. IMF menilai kerusakan ekonomi akan lebih dahsyat jika ketegangan terus meningkat. Sanksi terhadap Rusia juga bakal berdampak besar pada ekonomi global dan pasar keuangan dengan limpahan yang signifikan ke negara lain. Dengan risiko tersebut, krisis Rusia dan Ukraina akan menciptakan kompromi kebijakan yang kompleks. Padahal banyak negara yang tengah berusaha memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi sangat dekat dengan Ukraina dan Rusia berada pada risiko kelangkaan dan gangguan pasokan tertentu. Mereka juga paling terpengaruh oleh meningkatnya arus masuk pengungsi. Adapun identifikasi masalah, yang pertama yaitu apa yang terjadi dan mengapa. Yang kedua, apakah menurut Anda peristiwa ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia? Yang ketiga, apa kontribusi yang dapat diberikan oleh ekonomi dan keuangan Islam terhadap masalah ini? Yang keempat, kebijakan apa yang dapat diterapkan oleh negara, bank sentral, atau lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini? Yang kelima yaitu apa proyeksi Anda tentang masalah ini di masa depan? Selanjutnya yaitu hasil analisis. Apa yang terjadi dan mengapa? Adanya perang Ukraina dan Rusia ini sangat berdampak besar bagi ekonomi global, apalagi terhadap negara-negara yang sedang pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama sebulan sejak 24 Februari tahun 2022. Dalam sebulan, invasi Rusia dan Ukraina, banyak hal di sektor ekonomi yang ikut terdampak. Mulai dari harga minyak global yang melonjak, ancaman pasokan makanan, pasar saham terguncang, hingga pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Nah, selanjutnya ada 5 dampak ekonomi global dari perang Rusia dan Ukraina. Yang pertama, harga komoditas melambung. Harga minyak dan gas melonjak karena kekhawatiran akan keterbatasan pasokan. Karena Rusia merupakan salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Adapun yang diproduksi Rusia pun melonjak-lonjak seperti nikel dan aluminium. Pasukan industri otomotif pun terganggu lantaran suku cadangan utama terbesar berasal dari Ukraina. Yang kedua yaitu ancaman pasokan makanan. Ukraina adalah pengekspor gandum terbesar kelima di dunia. Ancaman pasokan makanan ialah dengan pangsa pasar global 10%. Negara itu juga merupakan pemasok utama jagung dan terdepan di dunia dalam minyak bunga matahari. Perang bisa mengurangi pasokan pangan tepat ketika harga berada di level tertinggi sejak tahun 2011. Kepala Ekonomi di Program Pangan PBB WFP, Arif Hussein mengatakan sekitar 30% gandum berasal dari kedua negara ini, Rusia dan Ukraina, 20% jelai berasal dari kedua negara ini, dan sekitar 80% minyak bunga matahari juga berasal dari kedua negara ini. Jadi dampak krisis ini akan mendunia. Konflik yang berkepanjangan akan berdampak besar sekitar 2.400 km jauhnya di Mesir. Pengimpor gandum terbesar di dunia, jutaan orang tergantung pada roti bersubsidi yang terbuat dari gandum Ukraina untuk bertahan hidup. Dengan sekitar sepertiga penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan, lonjakan tajam harga gandum secara global bisa sangat mempengaruhi kemampuan Mesir untuk menjaga harga roti pada tingkat yang disubsidi saat ini. Yang ketiga yaitu pasar saham terguncang. Dampak konflik Rusia dan Ukraina di bidang ekonomi terlihat dari IHSG ditutup melemah 102,24 poin atau 1,48% ke posisi 6.817,82. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun menjadi 11,43 poin atau 1,16% ke posisi 973,65. Melemahnya IHSG dan mayoritas indeks Asia pada hari ini karena disebabkan oleh memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina yang membuat para pelaku pasar menjadi khawatir, kata analis Kanakahita Salvera KHS Andika Cipta Labora di Jakarta. Dilansir Antara, dengan demikian, kini Rusia mengalami gagal bayar hutang untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.
Yang keempat yaitu perusahaan melarikan diri. Ratusan perusahaan barat yang berada di Rusia telah menutup toko dan kantor sejak awal perang dimulai, lantaran termasuk bagian dari sanksi dan tekanan politik maupun opini publik. Perusahaan itu antara lain ialah IKEA, Coca-Cola, hingga McDonald's. 5. Pertumbuhan ekonomi yang lambat. Perang Rusia-Ukraina akan menjadi penghambat pemulihan ekonomi global dari pandemi COVID-19. IMF diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan yang kini berada di 4,4% di tahun 2022. Seluruh ekonomi global akan mendapatkan dampak krisis melalui pertumbuhan yang lambat, gangguan perdagangan dan inflasi yang lebih curam merugikan terutama yang lebih miskin dan paling rentan. Apakah peristiwa ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia? Tentunya, dengan adanya peristiwa ini sangat berdampak besar bagi ekonomi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki hubungan persahabatan dengan Ukraina, adanya serangan Rusia dan Ukraina memberikan dampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia, utamanya mengenai pasokan gandum di Indonesia. Meski gandum bukan makanan pokok bagi warga Indonesia, namun konsumsi gandum di Indonesia cenderung sangat tinggi. Gandum itu digunakan sebagai bahan utama pembuatan mie instan, roti, bahkan gorengan dan beragam jajanan yang banyak menggunakan tepung terigu. Indonesia merupakan importir utama gandum di dunia yang posisinya mengguli Turki dan Mesir. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, Ukraina berada pada urutan pertama asal gandum yang diimpor ke Indonesia. Dari tahun ke tahun, volumenya mengalami kenaikan. Besarnya impor gandum membuat Indonesia rutin mencatatkan defisit perdagangan dengan Kiev. Selain gandum, Indonesia juga cukup bergantung dengan produk yang didatangkan dari Ukraina seperti besi dan baja. Apa kontribusi yang dapat diberikan oleh ekonomi dan keuangan Islam terhadap masalah ini? Mayoritas krisis yang terjadi di dunia disebabkan oleh adanya perbedaan interest atau konflik of interest dari masing-masing pihak. Ia memaparkan bahwa perekonomian dunia sebenarnya sebuah kompleks sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi masyarakat seharusnya memandang sistem secara keseluruhan yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk menghindari krisis atau crash di masa mendatang. Kebijakan apa yang dapat diterapkan oleh negara atau bank sentral dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini? Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Desri Damayanti menyampaikan dua strategi jitu Bank Sentral dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat dampak pandemi COVID-19 maupun perang Rusia dan Ukraina. Pertama yaitu BI mengoptimalkan bauran dari 3 kebijakan, yakni kebijakan moneter yang mengedepankan stabilitas sekaligus mendukung pemulihan ekonomi. Kemudian kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk mendorong ekonomi hijau. Selain itu, BI juga terus meningkatkan koordinasi bersama Kementerian Keuangan dalam reformasi struktural dan pengendalian inflasi. Hal ini untuk memastikan tren perbaikan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global.